perperangan dengan China. Waktu itu 7 Juli 1937. Tentara Jepang yang sedang menjaga jembatan Marco Polo di dekat Beijing terheran-heran ketika mereka sadar ada satu rekan mereka yang menghilang. Dalam keadaan panik, mereka mengira satu rekan tersebut telah diculik oleh pihak China. Untuk itu, mereka menuntut untuk melakukan sweeping ke daerah China untuk mencari si tentara yang hilang itu. Permintaan tidak jelas ini tentu saja ditolak oleh pihak China. Keadaan semakin panas dan akhirnya berujung pada baku tembak dan baku hantam antara tentara China dan tentara Jepang. Padahal usut punya usut, tentara yang menghilang itu sendiri sebetulnya sedang ke toilet untuk buang air besar. Mungkin pada saat ketemu tuh mereka ngomong kayak gini ya, "Loh, kita lagi diserang sama China ya? Sorry, barusan gue sakit perut jadi BAB agak lama," katanya. "Lo kemana aja kampret, dari tadi kita nyariin elu." Ya salam. Kembalinya si tentara itu tak meredakan ketegangan. Baku tembak dan baku hantam terus berlangsung dan berubah menjadi pertempuran besar-besaran. Ya konyol sih, tapi ini bukan cerita anime ya. Jadi ini adalah kejadian sejarah nyata. Logikanya agresi militer yang tidak beralasan ini masih bisa dihentikan. Pihak Jepang bisa saja meminta maaf atas kesalahpahaman ini, dan tentu pihak China juga tak akan mau memulai perang. Tetapi Perdana Menteri Fumimaro Konoe merasa perlu mengambil hati kalangan ekstremis militer. Sekaligus juga mungkin takut dibunuh karena dianggap terlalu lembek dengan pihak asing. Sehingga sang Perdana Menteri tetap mengirim serdadu tambahan ke daerah tersebut dan menyampaikan pidato bahwa akan memastikan China menerima ganjarannya. Akhirnya gencatan senjata awalnya yang sudah terjadi malah cuma mendapat sedikit perhatian. Pidato Konoe yang provokatif malah menjadi headline media. Pihak China tentu saja berpikir bahwa Jepang ngotot untuk ngajak perang. Ketegangan berlanjut, baku tembak, baku hantam dimulai lagi, dan kedua belah pihak mengirim segenap pasukannya. Artinya dengan alasan yang sangat konyol, Jepang memulai perperangan dengan China dan 400 juta rakyatnya. Masalahnya, menyerang China itu sebetulnya tidak ada dalam agenda militer Jepang. Agenda militer Jepang yang sebenarnya adalah merebut sumber daya alam di Siberia Utara atau di Asia Tenggara. Menyerang China, ya tidak akan dapat apa-apa. Bukan hanya uang sebenarnya, sumber daya manusia dan sumber daya alam saja yang habis secara konyol dalam perang melawan China ini. Jadi pada waktu itu Jepang juga mengalami kerugian dari sisi diplomasi di mata dunia internasional karena kebengisan tentara Jepang yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal. Ya sebagai contoh kejadian di Nanking atau Nanjing itu ya, misalnya seperti itulah ya kan. Jadi pada saat itu misionaris-misionaris agama Kristen asal Amerika yang berada di China terus mengabarkan kekejaman Jepang kepada media Amerika Serikat. Hal ini membuat publik Amerika Serikat makin benci kepada Jepang. China juga menolak menyerah dan terus mengobarkan perlawanan, bahkan setelah pasukan Jepang menguasai seluruh pantai China. Perang melawan 400 juta rakyat China tidak sejalan singkat seperti keinginan para petinggi Angkatan Darat Jepang.